Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Rektor Unusia Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia beserta jajaran, yang saya hormati pimpinan redaksi, pimpinan yang ada di NU Online, yang dalam kesempatan kali ini ada Pak Kendi Setiawan dan juga teman-teman dari mahasiswa maupun dari wartawan maupun dari pengurus cabang maupun wilayah NU se-Nusantara, se-Indonesia yang hadir secara Zoom maupun yang ada di media sosial. Dalam kesempatan kali ini temanya terkait dengan akan membedah soal e-bisnis yang ada di Amazon, dan kita sudah menghadirkan tokoh, menghadirkan sahabat saya Handi Fernandi. Beliau ketua program studi Sistem Informasi yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sebelum beliau menyampaikan, saya mohon izin share screen biar lebih tahu dan lebih jelas siapa sih Pak Handi ini, gitu kan. Bro Handi ini, gitu. Kalau biasa kami sering memanggil. Seperti ini ya, ini tampilan mudanya, tampilan kerennya beliau, biar lebih kece. Namanya Handi Fernandi ya. Beliau asli Jawa Barat, kelahiran Depok ya Pak. Di sini nggak ada tanggal lahirnya. Mungkin lagi di hidden atau seperti apa. Takut kelihatan tua atau kelihatan muda. Iya, 2 Februari 92. Pokoknya selisih lah 2 tahun dengan saya. Beliau pribadi yang mandiri ya, kalau bisa kita lihat. Semoga dilihat dari wajah beliau yang cukup luar biasa. Kerja keras pastinya, sampai tipes, ulet, dan komunikatif pastinya orang. Itu lebih lanjutnya beliau Kaprodi pastinya di program studi Sistem Informasi dari tahun 2017 sampai sekarang. Selain itu Pak Handi ini, Pak, Mbak, Mas, Ibu, dan semuanya, beliau ini cukup dikenal sebagai reporter dan penulis pada masanya ya, sebelum hijrah dan menjadi seorang dosen yang ada di Unusia Jakarta. IPK-nya bisa dilihat dan juga sertifikasinya berhubungan dengan video editing, basic administration, dan lain sebagainya. Beliau dikenal juga sebagai seorang blogger dan juga YouTuber, Pak, Bu, dan semuanya. Ya, Wow. kemampuan beliau dan harganya. Jadi sangat menarik, Pak. Jadi kalau kita hubungkan dengan e-bisnis yang sekarang sedang kita mau bahas soal Amazon, ini kayaknya udah tepat lah. Dan teman-teman yang ada di Zoom ini maupun yang ada di media sosial, di YouTube maupun Facebook bisa menyimak lebih lanjut. Sekilas terkait dengan pembicara kita, Pak Handi Fernandi. Lebih lanjut, waktu dan tempat kami silahkan untuk 60 menit ke depan. Ya, terima kasih banyak Bapak Irham Ali selaku moderator, sahabat sekaligus teman curhat saya di kampus. Ya, terima kasih sebelumnya terutama buat Mas Kendi Setiawan, pengelola NU Online. Saya sangat bangga sekali karena dulu saya pengen banget nulis di NU Online, tapi sekarang malah nggak cuma nulis tapi jadi narasumber gitu ya. Dan malah tulisan saya katanya mau dipublish tadi katanya. Kayak gitu. Jadi saya terima kasih sekali. Juga salam kepada Pak Muklis ya, selaku ketua pengelolaan online ya. Salam dari saya, kemarin saya habis minta izin karena mau neliti NU Online. Tanpa berlama-lama, tadi perkenalan saya kayaknya sudah pada kenal. Ya memang saya basicnya adalah wartawan ya, jadi cuman akhirnya hijrah jadi dosen karena ya hidup terus berlalu gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi kalau mau ada passion jadi wartawan, ya saya masih nulis hari ini. Tahun lalu saya nulis buku, jadi kayaknya masih ada hubungannya lah ya. Dan saya memang sangat senang dengan tokoh-tokoh gitu, tokoh-tokoh yang saya senangi saat ini. Satu ini adalah Jeff Bezos ya. Dia pemimpin Amazon.com. Dan kebetulan memang materi hari ini juga pas karena kebetulan saya mengajar e-commerce. Nah, cuman mahasiswa saya kayaknya belum ada yang nongol.
tapi salah satu pembahasannya ya tentang e-bisnis. Jadi bagaimana cara kita mengetahui e-bisnis? Kenapa nggak langsung contohnya aja? Jadi saya langsung nyontohin Amazon.com sebagai pelaku e-bisnis. Nah, e-bisnis sama e-commerce bedanya apa? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Kita akan membahas terlebih dahulu si Jeff Bezos. Kita mulai ya. Nah, ini orangnya nih. Dan dia ini pada 20 Juli 2021 lalu membuat sejarah. Apa sejarahnya? Sebagai orang sipil, ya, orang sipil yang menjadi astronot. Jadi sipil orang biasa aja, sama seperti kita, tetapi bedanya dia kantongnya lebih tebal daripada kita ya. Dia pergi ke luar angkasa, ya. Dan dalam press-con-nya dia berterima kasih kepada dua orang yang sangat berjasa kepada dia, yaitu pegawai dan pelanggannya Amazon. Jadi beliau ini, si Jeff Bezos ini bisa keluar angkasa karena yaitu perusahaan Amazon, pelanggannya serta pegawainya, kayak gitu. Jadi ini juga sebagai sejarah ya bagi umat manusia juga, akhirnya orang sipil siapapun kalau punya uang bisa keluar angkasa, kayak gitu. Jadi dan sudah diwujudkan oleh Jeff Bezos. Menariknya adalah dari apa namanya perjalanan luar angkasa ini, Jeff Bezos ini kita kenal sebagai pendiri Amazon. Tetapi banyak yang nggak tahu bahwa dia juga pendiri Blue Origin. Apa sih Blue Origin itu? Blue Origin adalah anak perusahaan Amazon. Jadi bayangkan seperti Tokopedia atau Shopee di Indonesia, tapi punya kantor atau usaha seperti NASA gitu loh. Jadi membuat pesawat ulang-alik sendiri, dan tujuannya memang awalnya tadinya dia hanya untuk pemasok mesin roket, tetapi akhirnya juga punya industrinya, nanti dibesarkan menjadi industri apa? Industri bolak-balik ke luar angkasa. Jadi kalau kita mau ke bulan, kemudian mengorbit di luar angkasa tersedia gitu. Tetapi menariknya di sini penjualan tiketnya waktu itu ada satu tiket yang dijual. Dan akhirnya tiket itu dibeli secara online. Nah, di sini berarti sudah kita bisa melihat bahwa di masa depan jual beli tiket online keluar angkasa itu sudah ada kayak gitu loh. Dan dia atau si Jeff Bezos bisa kita katakan sebagai pencetus pertama ya. Dan benar-benar ada yang beli. Jadi bayangin kita jalan keluar angkasa, harga biayanya sangat mahal sekali dan ada yang beli. Yang beli adalah Oliver Diamond. Nah, kebetulan Oliver Diamond ini menjadi yang paling muda di antara 4 orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan Blue Origin. Usianya masih 18 tahun, dia mengeluarkan uang 28 juta dolar AS untuk membeli dan satu pesawat dengan Jeff Bezos. Nah, di sini ada 4 orang nih. Yang sebelah kiri Jeff Bezos itu saudaranya, kakaknya, dan saudaranya, dan yang perempuan itu adalah memang dari NASA ya, teknisi NASA. Artinya siapapun, bahkan ini wanita ini umurnya kalau nggak salah udah 72 ya, jadi sudah tua sekali, tapi ini menggambarkan bahwa usianya mau muda 18 tahun, mau 72 tahun. Jadi kalau kalian mau keluar angkasa itu bisa. Tapi yang di sini saya soroti adalah kegiatan pembelian tiket ini kan secara online dan secara lelang ya, tapi bisa gitu. Dan ini keluar angkasa itu sudah masuk dalam e-commerce ya. Jadi cepat banget e-commerce berkembangnya. Bahkan ketika ada satu kursi kosong, itu juga bisa diisi oleh dan dibeli oleh satu orang. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa peluang e-commerce itu masih sangat besar saat ini. Even maksudnya pesawat luar angkasa gitu kan nggak kepikiran sama sekali, tapi ada juga yang beli. Oke, tentu saja punya perusahaan seperti NASA, kita bisa tahu atau setidaknya kita bisa nerka-nerka berapa kaya sih orang ini. Orang yang bernama asli Jeffrey Preston Jorgensen, kemudian namanya diubah jadi Jeff Bezos karena waktu itu orang tuanya bercerai, kemudian ibunya nikah lagi dengan seorang imigran dari Kuba. Nama Bezosnya tuh nama dari Kuba ya. Dia menjadi orang terkaya di dunia sejak tahun 2017, menggeser pemilik Microsoft. Ya kalian tahu semua lah.
kayak gitu. Dan kekayaannya itu sebesar 100 miliar, itu udah bukan 100 miliar rupiah ya, tapi 150 miliar dolar AS atau setara dengan 2.858 triliun. Bahkan kekayaannya hampir melampaui anggaran pendapatan belanja negara Indonesia tahun 2018 ya, sebesar. Jadi Jeff Bezos itu kekayaan seluruh negara dia punya ya gitu. Jadi hartanya sangat luar biasa sekali. Dan di samping ini adalah gambar tablet ya, yang mana nanti saya akan jelaskan bahwa Amazon itu akan berubah menjadi hanya perusahaan yang tadinya menjual buku, perusahaan online menjual buku, sehingga menjual semua produk yang bisa dijual secara online. Jadi semuanya dia besok punya, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk, kita mulai bermeme dulu ya. Dengan harta sebesar tadi 150 miliar dolar, bisa beli apa aja sih? Rinciin, kita bisa beli 539 triliun mie goreng ya. Jadi ini kayaknya bisa menghidupi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian bisa memberi sebanyak 104 juta smartphone iPhone yang paling baru ya, iPhone X 256 GB yang harga satuannya 20 juta. Terus kalau mau beli tahu bulat bisa sampai 4,316 triliun ya, karena satu dan lain-lainnya ya. Bisa membeli smartphone yang terbaru juga, dan juga bisa membeli mobil sampai jumlahnya 8,4 juta dan tiket VIP dan sebagainya. Artinya ya sebanyak itu uangnya Jeff Bezos ya. Jadi tidak bisa dibayangkan sih. Nah, lanjut. Dimulai tahun 98 ya. Di 98 sebenarnya saat itu Jeff Bezos itu sudah bekerja di perusahaan DH apa gitu saya lupa. Pokoknya DH Ersau kalau nggak salah. Bahkan usianya sebelum 30 dia sudah jadi vice president, di mana di perusahaan tersebut dia menjadi vice president termuda kayak gitu. Tapi karena dia sebagai lulusan S1 Princeton University, dan misalnya di sini kebetulan ada anak IT ya, karena dia juga lulusan dari jurusan elektro dan computer science. Jadi memang murni IT si Jeff Bezos ini. Di tahun 98 dia hanya menjual buku, kemudian di tahun 2017 memenya dia menjual apa yang saya mau gitu. Jadi semuanya bisa dia jual kayak gitu. Dan memang terjadi ya di Amazon.com, semua produk kayaknya kalau kita nyari di Google, kalau tidak ada di brand lokal atau marketplace lokal, biasanya kita akan menemukan barang tersebut di Amazon. Lagi-lagi masuk Amazon, lagi-lagi masuk Amazon. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Dan kemudian kita kan tadi ngomongin Amazon tentang Blue Origin-nya, kemudian tentang bagaimana dia menjadi orang terkaya. Lantas bagaimana sih cara mengawalnya? Sederhana aja, sebenarnya Jeff Bezos ketika dia memutuskan resign dari di Esau itu, dia mengambil uang warisan orang tuanya dari ibunya untuk membuka toko buku online kayak gitu. Jadi dia sebelumnya tidak langsung Amazon, awalnya dia namanya itu Kadabra. Cuman akhirnya diganti karena kata Kadabra sendiri itu kedengarannya mirip kayak seperti kavader atau artinya mayat. Jadi dia berpikir bahwa wah kalau namain Kadabra malah mayat, jadinya apa usaha dia jadi mati. Akhirnya dia mengubah namanya menjadi Amazon. Amazon sendiri dia terinspirasi dari sungai Amazon yang ada di Amerika Selatan, tepatnya di Brazil ya. Yang nggak di Brazil doang sih, dia mengalir di beberapa negara ya, dan sebagai sungai terbesar di dunia. Sehingga dia punya prinsip bahwa Amazon sebagai sungai terbesar, dia berharap perusahaannya akan menjadi yang terbesar di dunia. Kemudian dia juga sebelum nama Amazon juga dia berpikir bahwa di katalog itu namanya akan duluan gitu, karena dulu berpikirnya orang berpikir kamus ya, bukan berpikir online. Padahal nama apapun kita mau namain perusahaan dari huruf Z juga nggak masalah, karena di online apa yang kita cari nggak harus urutan dari nama kan kayak gitu. Tapi waktu itu pemikiran si Jeff Bezos sesederhana itu. Kemudian akhirnya dia sudah fix membuat Amazon.com. Sebenarnya dia tidak pertama itu dia menjual buku itu setelah dia itu
melakukan seleksi produk. Jadi ada 20 produk yang ia catat yang ia akan jual waktu itu. 20 produk itu akhirnya diseleksi menjadi 5. Nah, produk-produk apa aja tuh yang 5 itu? Yang pertama adalah CD, ya, CD, kaset CD waktu itu. Kemudian hardware komputer, software komputer, video, dan kemudian buku. Terus pada akhirnya tadi CD, hardware, software, video itu si Jeff Bezos nggak jadi. Dia hanya pilih buku aja. Kenapa? Sederhananya seperti ini, karena Jeff Bezos berpikir bahwa buku itu tidak ada kadaluarsanya dan buku itu selalu dibutuhkan. Jadi akhirnya dia menjual buku. Dan Amazon sendiri dari awal memang sifat situsnya itu B2C. B2C itu adalah salah satu dari e-business ya. B2C itu singkatan dari business to customer, yaitu ketika pengusaha atau bisnis atau organisasi yang menjual langsung kepada customer kayak gitu. Jadi si Jeff Bezos juga keliling ke banyak percetakan buku di Amerika untuk meminta mereka menerbitkan, menjual bukunya di Amazon seperti itu. Dan kemudian penjualan buku juga waktu itu belum diminati. Jadi dulu sudah, sebelum ada Amazon sudah banyak ya situs-situs jual beli dan sebagainya, tetapi memang tidak ada yang jualan buku. Jadi ada tapi tidak terlalu signifikan, sehingga Amazon dia mengkhususkan diri menjual buku, dan kemudian itulah yang menjadi kekuatan di awal ya, kayak gitu. Nah, ini adalah tadi tampilan kantor awal Amazon ya, sederhana sekali, hanya tulisan seperti ini aja. Nah, kemudian di tahun yang sama, karena peningkatan penjualan yang sangat bagus ya, di tahun 99 dia mendapatkan pemasukan yang sangat luar biasa, sehingga sebelumnya di tahun 90 itu dia mendaftarkan Wall Street ya, yang mana di situ dia mendapatkan banyak investor. Kemudian yang tadi jualan buku, si Jeff Bezos memikir bahwa kalau jualan buku dia tidak akan bisa meningkatkan penghasilannya. Ide awalnya dia yang tadinya mau jual CD, DVD, kemudian hardware dan software komputer, ia lakukan dimulai tahun 1998 sorry ya, dan mendapatkan laba sebesar 10,1 miliar dolar ya, dan menjadikan dia di tahun 98 atau 4 tahun setelah dia mendirikan Amazon menjadi orang terkaya di dunia nomor 19 seperti itu. Jadi hanya perubahan yang sangat kecil dari menjual buku kemudian melebarkan bisnis menjual produk lainnya seperti DVD, CD dan hardware komputer, dia menjadikan dirinya menjadi orang terkaya di dunia nomor 19. Tetapi meskipun begitu, Amazon hampir bangkrut dan hampir dijual. Itu terjadi ketika di tahun 2000-an, ketika waktu itu ada fenomena bubble web, yang mana situs-situs seperti Amazon.com itu banyak sekali kayak gitu. Misalnya di Indonesia ada Jakarta Notebook dan sebagainya, itu kan mirip, sifatnya sama B2C dan sebagainya ya. Sehingga waktu itu sempat nyaris bangkrut, tetapi si Jeff Bezos berpikir bagaimana caranya agar perusahaan yang dia rintis di tahun 94 itu di tahun 2000-an tidak hanya tinggal menjadi nama. Akhirnya dia meluncurkan atau melahirkan Amazon Web Service. Apa sih Amazon Web Service? Nanti ada penjelasannya di halaman selanjutnya. Yang mana intinya Amazon Web Service itu sebelum adanya Amazon Prime, dia menjadi tulang punggung dan penghasilan terbesar Amazon. Sebesar 60% penghasilan Amazon berasal dari AWS. Seperti itu. Nah, AWS itu apa sih? Ya, AWS itu sederhana aja, Amazon Web Service. Jadi seperti kalau di Indonesia jago hostinger, jagoan hosting dan sebagainya. Ya jualan hosting, jualan web server, jualan nama domain dan sebagainya. Tapi Amazon Web Service ini waktu itu di tahun 2002 itu sudah ada fitur yang waktu itu belum banyak digunakan oleh perusahaannya, itu cloud computing. Cloud computing itu sederhananya seperti ini. Jadi kalau kita punya aplikasi berbasis browser atau aplikasi berbasis web, itu kan membutuhkan server yang sifatnya bisa lokal ya. Jadi sehingga aksesnya cepat
cepat dan juga bisa menampung banyak data dan sebagainya. Jadi tidak perlu misalnya karyawan untuk menginput data tidak perlu langsung dari kantor, tapi bisa dari rumahnya. Nah, teknologi cloud computing itu sekarang sangat populer, tapi si Jeff Bezos sudah memulainya sejak awal. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan unicorn di Indonesia seperti Traveloka, Gojek, dan Tokopedia itu menggunakan Amazon Web Service. Kenapa? Karena dikenal sebagai web server yang stabil, tidak sering down. Bahkan jarang banget kita bisa melihat Tokopedia dan sejenisnya itu maintenance ya, kecuali misalnya maintenance-nya dari Tokopedia-nya sendiri. Jadi memang jarang banget maintenance. Akhirnya orang mungkin begini, misalnya di Indonesia kalian sewa hostingnya misalnya di Niaga Hostinger. Kalau kita lihat sanatnya atau runtutannya, Niaga Hostinger juga pasti akan menyewa servernya dia ke Amazon. Jadi hampir berapa persen lah situs website di dunia itu dimiliki oleh Amazon. Makanya itu yang membuat Amazon penghasilannya besar. Jadi Amazon itu kaya bukan dari Amazon.com, tapi Amazon Web Service seperti itu. Jadi seluruh web service yang ada fitur-fiturnya tadi itu semuanya ada di Amazon. Bahkan cloud computing adalah yang awal-awal ya. Dan dari Amazon Web Service itulah akhirnya melahirkan Amazon Prime, kemudian ada Alexa, kemudian ada Twitch. Nah, tiga hal ini yang cukup besar pengaruhnya di digunakan banyak orang kayak gitu ya. Nah, oke, Pak Irham, mungkin mau ada sesi pertanyaan dulu atau lanjut seperti itu. Lanjut juga nggak apa-apa, Pak. Lanjut ya, teman-teman. Kemudian ada Amazon, Alexa, dan Twitch. Nah, kita akan membahas, sorry kecepatannya. Ya, kita akan membahas Amazon Prime dulu. Nah, apa sih Amazon Prime ini? Kalau kalian Google di internet, kalian akan masuk ke Amazon Prime Video. Padahal sebenarnya Amazon Prime itu tidak hanya Amazon Prime Video, tetapi juga banyak produknya ya. Jadi ibaratnya jadi kayak produk satu nama, tetapi menghasilkan banyak produk. Nah, Amazon Prime ini dibuat oleh Jeff Bezos dalam rangka untuk memiliki pelanggan rutin gitu. Jadi mirip seperti seperti Netflix dan mirip seperti Spotify. Jadi ada biaya langganan per tahunnya, di mana misalnya kalau kita berlangganan Amazon Prime, kita akan mendapatkan banyak akses. Misalnya contoh kalau kita tinggal di Amerika atau di India atau di Cina ya, ada fitur delivery, yang mana fitur delivery media sendiri Netflix. Jadi sudah punya website jual beli, dia juga punya website seperti Netflix yang kayak gitu. Kemudian Amazon juga punya Amazon Musik, bahkan Amazon Musik seperti Premium, dan kemudian ada Amazon Gaming, Prime Gaming, yaitu mirip seperti Steam ya, yang dijalankan di di PC kita, bahkan di handphone ya, yang didapat di PS1 atau di game PlayStation, yang mana biasanya game tersebut hanya ada di PS aja. Nah, di Amazon juga punya
menikmati semuanya, bisa nonton film gratis, bisa dengerin lagu gratis, bisa main game gratis, bahkan Amazon dia kan jualan buku, makanya ada Amazon Reading di mana kita bisa membaca buku apa aja di berbagai device dengan syarat kita punya akun Amazon dan sudah berlangganan. Kemudian banyak lagi produknya nih, ada Amazon Farmasi, ada Amazon Foto, ada Amazon Prime Wardrobe, bahkan ada Amazon Family. Jadi sudah menggurita lah bisnis Amazon ini lewat Amazon Prime, dan Amazon Prime itu tidak akan terjadi kalau tidak ada AWS. Ya kan AWS itu kan menyediakan server untuk di mana video tersebut disimpan, kemudian streaming musik, kemudian gaming dan reading dan sebagainya. Ini yang membuat makanya Amazon Web Service itu menjadi tulang punggungnya Amazon ya, karena banyak fitur-fitur yang kalau di Indonesia kan beda-beda masing-masing ya. Misalnya di Indonesia video kita nontonnya Netflix, sementara kalau di orang Amerika ya udah nonton di Prime Video kayak gitu. Kemudian di musik ada Spotify, ya di Amerika ya hanya ada Amazon Music. Kemudian gaming kita biasanya beli game Steam, di Android misalnya, atau di Epic Games, atau di yang lainnya. Nah, Amazon juga punya Prime Game. Kemudian kalau kita mau beli buku kan bisa di Google Books ya. Nah, Amazon juga punya Prime Reading kayak gitu. Jadi semuanya ada tersedia di dalam satu produk yang sama. Jadi daripada saya berlangganan di banyak tempat menghabiskan uang, mendingan saya berlangganan di satu tempat yang semuanya saya sudah dapat dalam satu akun yang sama. Seperti itu. Nah, selain itu Amazon juga tidak hanya menjual yang berbasis software ya tadi ya, berbasis hardware dan software juga ada. Nah, yang pertama ini adalah Kindle. Nah, Kindle ini adalah tablet, sebenarnya tablet untuk membaca PDF. Nah, ini adalah yang ketika tahun 2000-an, ketika tablet booming itu ketika pertama kali Kindle muncul. Akhirnya produsen-produsen tablet di Cina juga jualan kayak gitu. Padahal aslinya ya untuk menyaingi Kindle. Jadi untuk teknologi membaca PDF di smartphone ya, itu yang memperkasai adalah Amazon seperti itu. Nah, ini Kindle-nya ya. Di Indonesia kenapa tidak populer? Karena ya tadi harganya mahal. Satu, kedua orang Indonesia mungkin tidak terlalu kenal dengan Kindle, dan ketiga tablet di sini harganya lebih murah ketimbang Kindle kayak gitu. Dan Kindle sendiri sekarang berubah nama ya jadi Fire ya, jadi Fire Tablet. Nah, Fire Tablet kalau nggak salah yang terbaru yang 10 ya, yang ini contohnya yang 7. Dan di-upgrade yang tadinya cuma bisa buat baca PDF, kemudian di-upgrade menjadi sistemnya berbasis Android, yang mana seperti Android layaknya, dia bisa nonton, dia bisa meeting pakai Zoom, dia bisa mendengarkan musik, dan sebagainya. Tetapi tablet yang dirilis oleh Amazon, jadi Amazon itu juga tidak hanya perusahaan jual beli online, tetapi juga perusahaan yang setara dengan Samsung dan Xiaomi dan Apple ya, menjual produk berbasis smartphone juga kayak gitu. Bayangin dari jual buku sampai ke jual smartphone kayak gitu. Dan ya fitur-fiturnya sama, tetapi ada fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang hanya bisa diinstal di tablet yang berbasis Amazon. Kemudian ketika Google punya Oke Google, kemudian Apple punya Siri, nah Amazon juga punya teknologi yang seperti itu disebut sebagai Echo, yaitu speaker pintar yang mampu melakukan banyak hal ya, bisa buat dengerin lagu, bisa buat ditanya-tanyain sama seperti Siri, dan juga sama seperti Oke Google lah kayak gitu. Fiturnya banyak dan sudah Alexa enable ya, jadi sudah bisa tersinkronisasi dengan seluruh device yang ada atau yang dimiliki Amazon. Jadi Echo Studio juga bisa ngebacain tulisan yang ada di Kindle atau di Vertable di PDF kayak gitu. Jadi Amazon sudah punya semuanya kayak gitu loh. Hardware punya, software punya, aplikasi pendukungnya semuanya punya kayak gitu. Nah, kemudian hardware lainnya adalah yang lagi tren sekarang adalah Fire TV. Jadi mirip seperti TV box ya, TV box digital.
ya saat ini kan sudah banyak nih keluar banyak TV berbasis digital yang mana atau TV punya OS Android yang mana di dalamnya kita nonton TV tanpa lagi perlu menggunakan antena, cukup menggunakan jaringan internet. Nah, Amazon juga punya produknya, yaitu di Fire TV, yang mana kelebihannya adalah kalau kita berlangganan di Amazon Prime, kita bisa menonton Prime Video dan lain-lainnya itu secara gratis. Artinya, kalau kita sudah berbayar subscribe selama setahun, itu sudah semuanya dirasakan kayak gitu loh. Kemudian yang paling baru yang lagi tren juga yaitu bermain cloud gaming, mengandalkan kontrol dan internet. Jadi seperti apa? Saat ini kan banyak orang di dunia spek komputernya tuh rendah. Bagaimana caranya kita menggunakan spek komputer yang rendah dengan bermain game yang kualitasnya A3. A3 tuh game-game yang super yang membutuhkan spek besar dan sebagainya. Itu sudah bisa dilakukan oleh Luna. Jadi dia bermain game dengan berbasis browser. Browser kan enteng ya. Jadi dia pakainya cloud gaming. Kita hanya perlu berlangganan di Amazon Prime, terus kita bisa bermain gamenya tersebut, tetapi dengan syarat itu internetnya minimum kecepatannya 20 Mbps kayak gitu. Dan tapi lagi-lagi fitur Luna ini belum ada di Indonesia kayak gitu. Jadi dan baru ada di Eropa dan Amerika saja ya. Jadi sudah banyak sekarang orang yang nggak butuh spek gede, cukup internet yang kencang untuk bisa memainkan game. Jadi kita main game bedanya, kita awalnya perlu install, kalau di Luna nggak perlu install. Dia langsung main di browsernya, kayak gitu. Browser kan enteng. Dan yang terakhir adalah Astro. Astro ini adalah robot pintar yang mengawasi keadaan rumah dengan kamera. Dan Astro ini juga bisa dilengkapi dengan teknologi Android, jadi dia bisa nelpon, bisa juga sebagai kamera CCTV untuk mantau rumah. Jadi smart home lah. Jadi teknologi smart home itu sudah juga diterapkan. Jadi bisa dikatakan kesimpulan seluruh alat rumah tangga itu sudah yang sifatnya hiburan dan sebagainya itu sudah dimiliki oleh Amazon. Ya belum lagi barang-barang yang dijual di Amazon ya. Kalau ini kan produk yang benar-benar asli dibuat oleh Amazon seperti itu. Kemudian Amazon juga punya, kalau Google punya Google Play, kalau Apple punya Apple Store ya, kalau Amazon juga punya Amazon App Store. Yaitu tadi ini adanya tadi di Fire Amazon, di Fire TV, kemudian juga di Android kita juga bisa kalau mau diinstal. Yaitu banyak aplikasi-aplikasi yang berbayar, tidak perlu bayar, yang penting sudah berlangganan, maka sudah bisa mengakses seperti itu. Jadi Amazon Prime itu dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa mengakses semuanya gratis, tetapi dengan syarat kita harus berlangganan dulu. Kayak gitu. Gratis dalam hal ini maksudnya bayar sekali untuk dipakai semuanya kayak gitu. Kemudian yang lagi in sekarang Twitch ya, streaming. Jadi kalau misalnya Google punya YouTube, Amazon juga punya Twitch yang mana isinya adalah video-video streaming game. Yang mana sudah banyak ya gamers yang kaya dari Twitch. Yang paling terkenal itu username-nya kalau nggak salah Ninja ya. Dia itu penghasilannya itu setahun 19 miliar kayak gitu. Dari main game doang di Twitch saja kayak gitu. Jadi di Twitch sendiri pun banyak penontonnya kayak gitu. Mungkin di Indonesia kurang terlalu terkenal ya. Indonesia masih dominannya kalau nggak YouTube ya Facebook ya. Jadi memang Twitch memang belum terlalu terkenal di Indonesia, tetapi di Eropa maupun di Amerika itu sudah terkenal. Jadi pesaingnya YouTube lah kayak gitu. Yang Amazon Prime tadi udah kita jelasin di depan seperti itu. Nah, selain tadi Amazon membuat banyak device dan hardware baik software dan sebagainya, Amazon juga cara menghidupkan perusahaannya dia akhirnya bisa dia berinovasi lagi adalah dengan cara mengakuisisi produk-produk lain kayak gitu. Misalnya Zappos. Zappos itu mirip seperti Zara ya. Zara itu kan kalau nggak salah retail terbesar di dunia. Nah, Zappos retail pakaian dan sepatu lah, fashion. Nah, Zappos itu nomor 2-nya. Jadi bayangin Zara itu nomor 1,
satu, nomor duanya itu punya Zappos, yang mana Zappos itu adalah anak perusahaan dari Amazon, kayak gitu. Kemudian juga saat ini kan lagi tren GoFood, kemudian ShopeeFood dan sebagainya. Nah, Amazon juga punya, yaitu Worldfood. Ya, jadi pengirim, bahkan Worldfood itu tidak hanya makanan ya, tetapi juga basicnya udah grosir kayak gitu. Jadi seluruh makanan yang ada di Amerika dan sebagainya, yang baik yang eceran maupun yang pabrikan itu dipunyai oleh Amazon. Kemudian yang bikin tren waktu itu di tahun yang bikin sempat jadi isu bahwa Jeff Bezos mau jadi politikus itu ketika dia membeli Washington Post. Jadi Washington Post itu waktu itu udah mau bangkrut ya, gara-gara ya media cetak udah mulai banyak ditinggalkan karena banyaknya media online. Tetapi Amazon membelinya Washington Post kalau nggak salah $250 juta cash. Jadi gara-gara diakuisisi tersebut, Washington Post akhirnya juga bisa terselamatkan dan kemudian membaik ya. Akhirnya Washington Post juga banyak melakukan perubahan-perubahan agar mereka tetap terjual ya barang produksi mereka. Kemudian Goodreads, situs mereview buku juga dimiliki oleh Amazon. Lalu setelah itu IMDb, yaitu situs review atau database film, yang mana situs tersebut dibeli oleh Amazon dalam rangka cuman buat jualan DVD dan kaset video yang ada di Amazon.com. Jadi kayak cuman referral links kayak gitu. Nah, referral links itu kan sering banget ya terjadi ya kalau di internet ya. Kita nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita buka website aja tertentu, misalnya website film, biasanya iklannya film dan sebagainya. Nah, kalau kita buka IMDb, nggak heran kalau iklannya Amazon dan sebagainya, karena yang punya adalah Amazon. Kemudian salah satu akuisisi yang paling besar juga yang dimiliki Amazon adalah Alexa, yang mana Alexa ini situs untuk analisis website. Jadi kita bisa tahu nilai website kita, jumlah kunjungan trafficnya seperti apa itu dari Alexa, dan itu dibeli di tahun 2000-an kayak gitu. Kemudian ada Kiva System, yang mana Kiva System ini adalah perusahaan robotik di Amerika, yang mana robotiknya setelah dibeli oleh Amazon tahun 2019 itu memudahkan karyawan Amazon dalam pergudangan ya, karena banyak dipekerjakan di gudang-gudang Amazon di Amerika maupun di India kayak gitu ya. Karena yang paling besar gudang Amazon ada di India dan di Amerika, seperti itu. Jadi kalau Shopee punya gudang, Amazon juga punya gudang. Jadi banyak marketplace di Indonesia yang mungkin banyak terinspirasi dari Amazon, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kita udah ngomong panjang lebar terkait dengan terkait dengan Jeff Bezos dan Amazonnya. Nah, kemudian tadi kan kita di awal temanya kan bisnis. Jadi e-bisnis itu seperti apa sih? Jadi kegiatan e-bisnis itu secara sederhana adalah lingkup yang lebih besar daripada e-commerce. Karena e-commerce secara pengertian sederhananya seperti ini. Kalau kita transfer uang melalui ATM mobile banking atau internet banking, itu sudah disebut, atau itu adalah contoh paling sederhananya dari e-commerce, atau itu sudah bisa disebut sebagai e-commerce. Nah, sementara e-bisnis adalah lingkup yang lebih besar daripada e-commerce itu sendiri, sehingga kegiatannya dalam rangka untuk apa? Penerapan teknologi informasi. Jadi jual beli kegiatan bisnis itu sudah ada sejak dahulu, bahkan sejak dari zaman purba sudah ada bisnis ya, misalnya menukar ikan dengan garam dan sebagainya. Itu kan juga bisnis ya, dari yang masih tukar barang sampai akhirnya pakai teknologi uang kayak gitu. Sekarang teknologinya sudah pakai e-money lagi. Berarti ada apa? Adanya penerapan teknologi informasi dalam rangka apa? Memperbaiki cara-cara organisasi atau perusahaan dalam melakukan seluruh proses bisnis. Jadi penggunaan teknologi informasi itu memperbaiki sekaligus juga memaksimalkan pendapat kayak gitu. Kalau dulu kita mau jualan barang, ya kita harus lariin ke pasar barang tersebut. Kita harus datang ke pasar sederhananya gitu. Misalnya ada petani baru panen singkong, dia tidak akan bisa menjual singkongnya. Paling dia jual ke tetangga, tapi dia nggak bisa ngejual ke masyarakat luas. Bagaimana cara menjualnya? Dia pergi ke pasar. Nah, kemudian di pasar itu baru dijual ke khalayak banyak. Kalau dengan penerapan teknologi informasi tidak perlu lagi ke pasar. Dia hanya perlu bikin akun di marketplace dan langsung jual. Kan sederhananya kayak gitu. Itu adalah kegiatan e-bisnis, ya kan?
interaksi bisnis dengan teknologi IT. Nah, yang lingkupnya apa aja sih? Nah, ini lingkupnya ada 5. Yang pertama adalah value chain, yaitu pembeliannya secara elektronik. Jadi penggunaan uang elektronik itu dilakukan di e-bisnis. Jadi ini masuk dalam kegiatan e-commerce ya, sehingga pembeli dari Manado akan beli barang dari Depok, itu bisa terjadi kayak gitu. Atau misalnya orang Depok bisa membeli barang dari Aceh kayak gitu dengan cara yaitu melakukan pembelian secara elektronik. Itu adalah kegiatan e-bisnis meliputi. Kemudian supply chain management. Jadi tidak perlu lagi adanya kita kalau barang itu harus taruh di pasar atau misalnya ditaruh di gudang dan sebagainya. Jadi langsung kita jual secara langsung kepada pembelinya langsung dengan cara kita mempublishnya melalui media internet. Kemudian juga kita bisa melakukan pemrosesan order elektronik ya. Kemudian juga di situ yang bedanya dengan online dengan tidaknya adalah pelayanan after service-nya. Biasanya kalau kita ada masalah kan biasanya ada pelayanannya. Nah, itu adalah masuk dalam e-bisnis di mana pelayanan tersebut menjadi salah satu aspek-aspek utama dalam e-bisnis. Dan yang terakhir adalah kerjasama antar mitra bisnis. Ini yang akhirnya kerjasama mitra bisnis ini yang akhirnya memecah-mecah e-bisnis. Jadi yang tadinya B2B, business to business, kemudian B2C, business to customer, kemudian C2C, customer to customer, kemudian C2B, customer to business, dan sebagainya. Itu adalah kegiatan yang ada dalam e-bisnis. Seperti itu. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Ini maaf, gambarnya agak pecah karena saya nggak nemu gambar lain yang lebih besar. Artinya di sini, internet sebagai tools, internet sebagai alat, ya, yang menghubungkan apa? Antara klien dengan company. Ini secara sederhananya adalah B2C ya, yaitu company ke klien. Jadi dari bisnis to company. Banyak yang dipamerkan melalui tools-nya itu adalah online katalog. Online katalog ya kalau kita buka tokopedia.com, kita buka Shopee, kita buka Amazon.com, ada produk di sana itu disebut sebagai online katalog kayak gitu. Kemudian selain online katalog kan ada keterangannya, barangnya sisa berapa, harganya berapa, spesifikasinya, gambar dan sebagainya. Kemudian ada sales, ada penjualannya. Di situ banyak misalnya ada diskon, kemudian gratis ongkir dan sebagainya. Kemudian ada auction ya, itu lelang ya. Ya itu tadi seperti contohnya penjualan tiket Blue Origin tadi di awal itu menggunakan lelang kayak gitu, menggunakan toolsnya melalui website blueorigin.com misalnya kayak gitu. Kemudian pembayarannya menggunakan payment itu juga masuk dalam e-bisnis. Makanya payment sendiri itu kan e-commerce ya. Makanya itu salah satu kegiatan e-commerce adalah kita transfer uang aja sudah termasuk dalam e-commerce kayak gitu. Kemudian ada web factory atau situs webnya dalam rangka untuk menjual online katalognya atau menampilkan katalog. Dan kemudian ada email factory yang biasanya dipakai untuk mengirimkan email-email berupa misalnya ada diskon atau misalnya ada produk baru dan sebagainya kayak gitu. Itu masuknya ke dalam email factory seperti itu. Ya, Pak Irham mungkin ada yang ditanya dulu atau lanjut Pak? Boleh Pak, kalau kita selingi dengan diskusi ya, juga. Silakan, ada yang mau bertanya? Maaf Pak, mau izin bertanya Pak. Ya. Silakan. Maaf Pak, tadi mau bertanya yang tentang produk itu Pak. Iya. Apa kelebihan dan kekurangan dari produk perangkat lunak Amazon, dan apa yang menginspirasi dari Amazon menciptakan perangkat keras dan lunak pada saat itu Pak? Oh ini ya. Kelemahannya mungkin ya, kalau kelemahannya itu ya mahal ya. Hitungannya mahal. Kalau nggak salah itu langganan per bulan. Tapi ini saya mohon koreksinya ya, karena saya kurang baca lengkap. Per bulan itu $140, lumayan loh. Berarti kalau setahun ya kali 12 saja, dan itu cukup mahal. Tetapi memang produknya banyak, mahal. Kemudian
Amazon.com itu meskipun diklaim sebagai penyedia harga paling murah ya, tetapi kemarin sebagai contoh saya nyari barang GPU ya 1050 Ti, ketika saya ubah dari dolar ke rupiah, itu harganya sama dengan yang dijual di Tokopedia. Jadi ongkirnya mahal kan, karena dari Amerika ke Indonesia. Jadi rasa-rasanya terus harganya juga ternyata cuman beda 100.000, menurut saya nggak worth it, mendingan saya beli di Tokopedia. Jadi memang beberapa, dan Amazon itu jarang banget ngasih diskon gitu loh. Amazon jarang banget ngasih diskon. Jadi mereka itu pembeli di Amerika itu karena jarang diskon, tetapi banyak produknya di situ. Ya anggaplah di Amerika paling murah. Jadi mau nggak mau mereka berlangganan Amazon Prime yang mahal itu dalam rangka karena produknya ya nggak terlalu murah, atau misalnya tapi mereka dapat keringanan ongkir, bahkan kadang gratis ongkir kayak gitu. Terus kenapa Amazon membuat hardware dan software? Jadi mungkin pengembangan sih. Sekarang saat ini kan semua aplikasi berbasis online ya, makanya banyak aplikasi berbasis browser dan sebagainya. Dan kebutuhan terhadap itu kan banyak, tapi Amazon memberikan varian. Jadi kalau misalnya anggaplah kamu kalau beli produknya Amazon, misalnya dapat aksesnya gratis 1 bulan atau 1 tahun dan sebagainya. Jadi itu sih mungkin, dan mungkin orang-orang Amerika juga mereka kan dikenal cinta produknya dalam lokal ya. Jadi daripada dia beli misalnya Samsung atau Xiaomi dan sebagainya, mendingan dia beli brand sendiri gitu ya. Kalau dulu mungkin Motorola, kalau sekarang antara Apple atau Amazon kayak gitu sih. Jadi faktor itu juga ada gitu di Amerika sendiri. Jadi banyak juga, dan penggunaan orang Amerika itu kan senang baca ya. Jadi rasa-rasanya Amazon kan punya fitur yang menyediakan banyak buku e-books bahkan gratis. Nah, orang Amerika nggak kayak kita ya, maksudnya kita kan mudah aja kalau mau ambil buku PDF ilegal, tapi kalau orang Amerika kan mereka kan karena law ya dan sebagainya, akhirnya mereka mendingan beli Kindle atau Android ya, yang memang sudah dalam satu paket gitu. Jadi mereka juga mau baca PDF itu memang legal gitu, walaupun gratis, dan itu disediakan oleh Amazon kayak gitu. Soalnya kalau di Amerika kan kalau ketahuan download ilegal kan bisa ditangkap kayak gitu. Iya, Pak. Ya mungkin itu sih ya. Mungkin itu ya yang menjadi kenapa produk yang ngeluarin, dan juga ya tadi karena tidak ya Amazon sendiri dia mengembangkan dari AWS itu karena aplikasi berbasis browser memanfaatkan cloud. Nah, cloud itu yang akhirnya yang memunculkan banyak aplikasi dan hardware yang bisa menompang itu gitu loh. Ya, silakan Ferry Kurniawan. Oke, silakan Pak Ferry Kurniawan. Pak mau tanya, Pak. Ya, monggo. Amazon kan perusahaan yang besar nih, Pak. Sangat Ya, besar bahkan. Nah, itu mereka ada jaminan nggak buat customer? Kalau misalkan data diri atau kredit card yang customer masukkan di aplikasi Amazon ini benar-benar aman? Aman ya dari pastinya ya, kalau masalah-masalah seperti itu juga sering ya. Amazon juga pernah digugat karena soal yaitu tentang kerahasiaan dan sebagainya. Tapi sejauh ini sih saya belum dengar ya, tapi nanti bisa dikoreksi bareng-bareng. Belum dengar adanya data yang bocor kayak gitu. Kalau di Indonesia kan banyak ya, salah satunya Tokopedia kan juga datanya bocor ya. Kalau yang saya tahu Amazon belum deh. Belum, atau mungkin ada Pak. Di Facebook banyak yang jual akun Amazon gitu, Pak. Oh gitu ya. Oh isinya kredit card. Iya, kredit card kayak gitu. Ya itu juga masih ya itu masalah ya. Tetapi biasanya kalau mereka itu kan pasti teknisinya juga banyak ya dan sebagainya untuk mendompleng bagaimana keamanan mereka terus terjamin kayak gitu. Ya ini wajar ya, scam ya. Scam itu memang salah satu kejahatan di internet sih. Dan itu juga yang sempat di awal-awal tahun 2000-an itu di Indonesia ya contohnya ya. Kegiatan e-commerce itu memang belum populer. Kalaupun populer, kita kan mengalami semua gitu. Mungkin kalau kalian sudah enak ya, di zamannya sudah ada pihak ketiga seperti Tokopedia. Kalau dulu zaman saya beli itu dari mulai COD dulu. Ya, COD
ketemuan baru transfernya bisa via m-banking atau cash. Kemudian setelah itu rekber waktu itu yang kalau nggak salah yang terkenal itu Black Panda, cuman akhirnya kan melakukan penipuan. Akhirnya setelah itu muncul Tokopedia dan sebagainya kayak gitu. Ya itu scam itu ya kejahatan yang di internet itu biasa gitu. Ya tapi mungkin pihak Amazonnya saya yakin IT-nya juga bekerja keras setiap hari bagaimana cara menghilangkan atau meminimalisir kebocoran yang terjadi sih. Dan Berarti memang bisa Amazon bilang sendiri sekarang nggak aman dong Pak Amazon, Pak? ya mungkin Amazonnya aman, tapi mungkin ada orang yang mungkin mengatasnamakan Amazon, email palsu misalnya kayak gitu, yang mana linknya itu kan revealingnya ternyata link scam kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu sih. Semacam phishing gitu ya? Iya, phishing ya, mirip phishing kayak gitu. Jadi kita biasanya nggak sengaja gitu, seolah-olah si hackernya itu membuat email yang mirip banget dengan Amazon. Jadi orang yang biasanya yang punya kredit card itu kan usianya udah ya di atas rata-rata udah pasti sekitar 40-an lah, 40, yang mana ya agak gagap internet, ternyata akhirnya disalahgunakan kayak gitu. Ya kasus seperti itu tidak hanya terjadi di Amazon ya, di eBay saingannya Amazon di Amerika juga seperti itu, ada juga kayak gitu. Jadi wajar kayak gitu. Itu tuh bukan wajar, tapi maksudnya kejahatan scam itu memang kejahatan yang biasa di dalam ini, yang mana memang jadi kekurangan dari e-commerce tidak hanya Amazon ya, maksudnya di Tokopedia juga seperti itu kayak gitu. Ada pertanyaan baru ini Pak Ya, Pak Andi. silakan. Mungkin Ferry udah cukup kah ataukah ada sanggahan lagi Ferry? Mas Ferry? Udah, Pak, udah. Oke, makasih Ferry dan Oh ya, ini Fadli, ada Maulana. pertanyaan dari Mbak Mbak Hafsah ya, ini bagus sih. Saya ingin bertanya apakah ada yang belum dan bisa diadopsi dari Amazon untuk e-commerce yang ada di Indonesia. Nah ini juga menarik, saya juga mau bahas, tadi juga udah diomongin sama Pak Irham tadi ya, bahwa ada sebenarnya yang mirip-mirip Amazon di Indonesia, tetapi masih malu-malu, yaitu ketika Tokopedia mengakuisisi Gojek, atau sebaliknya ya, Gojek mengakuisisi Tokopedia, atau mereka merger lah. Nah, Tokopedia ini punya GoPlay. GoPlay itu mirip seperti Amazon Prime Video, yang mana di dalamnya itu ada Pak. Ya, ada nonton film seperti di Netflix, dan bayarnya menggunakan GoPay. Dan yang terbaru, kalau kita belanja di Tokopedia, sekarang Tokopedia sudah bisa belanja menggunakan GoPay. Jadi mirip seperti Amazon yang di penjelasan yang setelah ini ya. Biar sekalian aja ya. Jadi ini ya sambil dilanjut aja Pak. Ya sambil dilanjut aja. Jadi sederhananya kayak gini, Mbak Hafsah. Jadi ini customer kita lah kayak gitu. Kita membuka browser karena dia ingin harga termurah, dia menggunakan browser Amazon SEO. Jadi Amazon juga punya browser sendiri. Jadi dia nggak harus install di Google Chrome, Mozilla, tapi punya sendiri, namanya Amazon SEO. Yang mana di situ ada fitur komparasi harga. Jadi kita bisa melihat harga yang paling murah di internet tuh di mana, kayak gitu. Kemudian setelah masuk itu, dia akan membeli produk dong, ya kan? Beli produk di Amazon. Ya contohnya yang dibeli adalah Amazon Fire ya, Amazon Fire yang ini, tabletnya ini, dan bayarnya bisa menggunakan Amazon Pay. Nah, Tokopedia kan seperti itu. Ketika bergabung dengan Gojek, dia fasilitas lainnya bayarnya ada bisa masih pakai Mastercard, PayPal. Tokopedia juga seperti itu. Dia bisa bayar pakai OVO, bisa bayar pakai mobile banking, tapi sekarang fiturnya ada apa? Ada GoPay di Tokopedia kayak gitu. Jadi ini mirip dengan Amazon kayak gitu. Jadi GoPay itu nantinya akan sebagai semacam Amazon Pay-nya gitu loh. Jadi untuk bayar semuanya bisa pakai satu imani aja kayak gitu, satu imani saja. Dan kemudian misalnya kita beli barang yang nganter adalah Amazon Prime Delivery. Jadi uangnya si customer itu akan balik-balik ke Amazon juga gitu loh. Ini adalah proses e-bisnis ya, ketika Amazon sudah semuanya mengakuisisi gitu, mulai dari browsernya,
untuk mencari harga termurah, kemudian barangnya ada di Amazon, kemudian pembayarannya pakai Amazon Pay. Nah, kalau Tokopedia dan Gojek misalnya, kita mau beli barang di Tokopedia, ya kan? Nah, browsernya memang Tokopedia belum punya, ya pakai browser masih biasa lah. Kemudian beli barang di Tokopedia, barang apa aja. Kemudian bayarnya pakai GoPay. Nah, kemudian diantarnya itu pakai GoSend. Kayak gitu. Jadi berarti di sini Tokopedia dan Gojek gabungan itu mereka sudah menguasai setidaknya 3 di dalam lingkup ini, yaitu barang, cara pembayaran, dan cara pengiriman. Kayak gitu. Jadi kayaknya suatu saat bisa aja nantinya Tokopedia sendiri kalau nggak salah juga udah mengakuisisi banyak situs ya, salah satunya situs-situs kayak wedding organizer gitu. Jadi kalau kita sewa Brand Story kalau nggak salah situsnya ya, itu situs wedding organizer. Jadi situs itu bayarnya juga bisa pakai GoPay kayak gitu. Jadi itu ya, sistem itu dia mau mengkapitalisasi dari hulu ke hilir kayak gitu. Dan memang masih GoPay itu malu gitu loh. Belum tuh akses semuanya kayak gitu. Mungkin belum diterapin Tokopedia dan Gojek kayak gitu. Pertanyaan dari Mbak Hasbi tadi seperti itu. Ada yang lain lagi nggak atau lanjut saja? Ya. Luar biasa, Pak. Ya, bisa jadi, dilanjut. Oke, siap. Kita masih Nah, itu panjang. tadi ya. Siap. Waktu kita ya, masih 60 menit lagi. Ya, tapi PowerPoint saya tinggal dikit lagi. Oke. Jadi ya yang membuat Amazon itu menjadi salah satu yang terbesar karena proses bisnisnya secara sederhana. Ini lingkup sederhana ya. Sebenarnya lingkup kompleksnya banyak. Cuman ini yang sederhananya kayak gitu aja. Jadi kalau kita mau beli barang, kita user sudah dipandu sejak di browsernya kayak gitu loh. Jadi benar-benar orang kalau mau beli barang benar-benar ada fitur komparasi harga. Kalau di Indonesia kayaknya ada tuh fiturnya, tapi dia kayak semacam extension di Chrome. Biasanya Avast Price ya, Avast Price itu bisa dipakai buat komparasi harga kayak gitu. Tapi ya itu tadi di Indonesia kan belum banyak yang main ya kayak gitu. Tapi suatu saat sih kayaknya saya pikir 5-10 tahun lagi yang mirip-mirip Amazon di Indonesia itu udah ada kayak gitu. Entah nanti produknya seperti apa, apakah nanti. Tapi yang paling mendekati sih yaitu ketika Tokopedia dan Gojek merger, saya dalam hati wah ini ranah-ranahnya mau ke sono kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, kemudian yaitu kita balik lagi kenapa Amazon bisa menjadi sangat-sangat besar. Ya ini karena e-commerce di Amerika itu 45% itu dimiliki oleh Amazon. Jadi bahkan Apple aja ya hanya 3,8% ya. Kalau misalnya kita mau banding-bandingin contohnya misalnya kalau eBay itu kan mirip kayak persaingan antara Tokopedia dan Shopee lah ya. Sama-sama marketplace misalnya kayak gitu. Nah, tetapi eBay itu share marketnya hanya 6,8% saja kayak gitu. Kemudian sama Walmart. Walmart itu mirip kayak di Indonesia tuh mirip kalau zaman dulu mungkin kayak Hero ya, yang semuanya ada di kayak Matahari ya, yang semuanya ada dan sebagainya. Tapi juga masih kalah share marketnya sama Amazon. Ya Apple dan produk-produknya juga masih kalah dengan Amazon. Karena Amazon tidak hanya menjual handphone saja lah ibaratnya kayak gitu, tapi Amazon juga menjual-jual yang lain. Kemudian adalah Home Depot cuma 1,6% dan Best Buy juga cuma 1,3%. Nah, sisanya 30% itu adalah gabungan e-commerce yang ada di Amerika. Kayak gitu. Jadi 45% dikuasai oleh Amazon. Jadi seberapa kaya Jeff Bezos ya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Kemudian penjualan Amazon Prime itu untuk video ya nonton film itu nomor 2 di dunia, terbesar kedua di dunia setelah Netflix yang subscribernya sebanyak 139 juta. Sementara Prime Video subscribernya sebanyak 100 juta. Nah, sisanya dibagi-bagi oleh Spotify, Apple, kemudian dan juga Costco ya yang ternyata Apple juga yang kita puja-puja di Indonesia ternyata nggak ada apa-apanya dengan Prime Video kayak gitu.
dan juga nggak ada apa-apanya dengan Netflix ya. Tetapi kayaknya cuman butuh berapa langkah lagi lah Prime Video untuk bisa melewati Netflix. Jadi persaingannya benar-benar luar biasa. Jadi ibaratnya kalau satu produk yang mainan satu perusahaan, atau satu perusahaan hanya menjual satu produk, Amazon itu menjual banyak produk pada satu perusahaan saja, kayak gitu. Kemudian di Amerika sendiri data tahun 2018 yang sama, penjualan buku di sana, buku fisik itu sebanyak 807 juta buku, di mana 42%-nya dibeli melalui Amazon. Jadi sisanya itu ya beli offline atau beli di marketplace lainnya. Jadi 42%-nya itu penjualan buku itu di Amerika melalui Amazon. Kemudian e-books-nya 509 juta, itu 89% itu melalui Amazon. Jadi luar biasa sekali bagaimana Amazon kemudian bisa memonopoli pasar Amerika. Ya sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Amerika kan penduduknya terbesar nomor 2 dunia ya setelah Cina. Jadi dia pasar Amerika saja sudah sangat besar sekali kayak gitu. Apalagi dia misalnya juga kan dia punya pasar di Eropa. Kalau di Asia sendiri memang pasarnya baru hanya India dan Cina. Kayak gitu. Indonesia belum ya. Indonesia masih terlalu belum banyak kenal dengan Amazon dan sebagainya. Tapi memang Amazon sendiri tidak menjadikan Indonesia sebagai pasarnya gitu loh. Kalaupun enggak kayaknya setahu saya Amazon menanamkan modal di e-commerce di Indonesia kayak gitu lewat kayak semacam perusahaan modal kayak gitu. Jadi tidak langsung secara fisik e-commerce, tapi secara fisiknya adalah uangnya. Ini saya ada investor dari Amazon yang kemudian mencari yang mana yang mau disuntik kayak gitu, suntik sebagai investor kayak gitu. Nah, ya ini tentang meme-nya ya. Kalau di Amerika, how many things did you order of Zone? My wife just one, tapi paketnya ada 3 kayak gitu. Jadi bohong gitu. Jadi karena biasanya di situ kan fiturnya juga bagus tuh di Amazon. Misalnya kita nyari barang nih, nah di bawahnya itu dia ada kayak semacam fiturnya cukup bagus tuh. Jadi misalnya saya mau beli barang, misalnya saya kemarin mau beli GPU atau VGA, terus di bawahnya ada tambahan. Kalau beli sama RAM sama motherboard harganya lebih murah loh. Di total harganya segini. Terus kalau kita bandingin dengan beli sendiri memang agak-agak murah kayak gitu. Jadi ada kayak semacam fitur tersebut. Nah, kemudian meme lainnya adalah tahun 98 kantornya masih kayak gitu. Sekarang di tahun 2019 kantornya seperti ini ya. Ini kantor pusatnya ya. Ini kantor yang buat orang karyawannya kerja. Total itu tahun 2018 itu karyawan Amazon itu total 566.000 di Amerika saja, belum di negara-negara lain ya. Jadi karyawan sangat banyak sekali. Dan gudangnya lagi belum disorot ya kayak gitu. Ya, saya rasa selesai ya. Mungkin sesi tanya jawab ya. Karena ini saya sudah selesai kayak gitu presentasi saya seperti itu. Baik Pak Andi, terima kasih atas penyampaiannya, sangat luar biasa, menggebu-gebu, membara sekali dan bersemangat terkait dengan Amazon. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah Big Four ya Pak, tempat besar di dunia untuk sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia. Salah satunya yaitu Google ya kan Pak, ada Apple dan juga Facebook juga. Betul. Kalau kita lihat dari itu, teman-teman semuanya nanti juga bisa bertanya bahwa ini adalah bagian dari referensi dan mungkin inspirasi buat di Indonesia sendiri ya. Terus tadi juga Pak Andi juga menyampaikan banyak hal, diawali juga dari ketokohan dari Jeff Bezos ya. Dengan beliau termasuk orang terkaya ternyata ya Pak ya. Versi Forbes. Ya. Jadi kalau dilihat dari pasarnya yang seperti itu, kayaknya sih yang disampaikan Pak Andi nggak cuma hanya dari segi investasinya gitu. Besar kemungkinan Indonesia bisa jadi pasar Pak, bisa jadi marketnya gitu. Jadi kayaknya kalau yang saya baca Amazon di Indonesia itu tidak dalam, misalnya contoh kalau Alibaba dia kan dalam bentuk saham ke Tokopedia dan Lazada ya.
Kemudian kalau ZDID di Cina itu kan ada jdid.com di Indonesia ya, kayak gitu. Jadi kalau Amazon kayaknya dia lebih kayak apa namanya, Alibaba. Jadi dia cuma invest aja kayak gitu. Ya. Apalagi tadi juga diawali dari tahun 98 itu ya, Pak. Makanya tadi di awal saya yang asik banget soal itu. Ya, menarik. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Mbak Absyah ini terkait dengan UMKM. Jadi mungkin nanti Pak Andi juga bisa kasih contoh dari maupun institusi. Ini kayaknya kalau UMKM kan institusi ya, Pak. Kalau UMKM customer to customer yang dikelola melalui sebuah sistem. Monggo Pak, bisa dijelasin nih dari pertanyaan. Nah, dilihat di kolom chat juga. Ya, kalau melihat produk Amazon, memang Amazon sendiri di Indonesia sendiri B2C kenal ya. Karena B2C itu misalnya Zara. Kalau Zara kan yang jual hanya Zara saja. Zara langsung jual ke konsumen. Atau misalnya kayak Jakarta Notebook. Jakarta Notebook itu menggandeng Asus, menggandeng Acer dan sebagainya untuk jual produk mereka, kemudian dibeli langsung oleh orang Indonesia. Kemudian juga Bineka, ya kan Bineka Bineka beli ke produsen aslinya, kemudian dijual binekanya secara langsung. Memang tidak terlalu terkenal, karena Indonesia lebih suka UMKM itu ya, institusi. Tetapi Tokopedia pinter, dia ngakalin caranya. Jadi Tokopedia itu kita tidak bisa sebut institusi murni. Contohnya kenapa? Karena banyak akun ofisial kayak gitu. Bahkan Shopee aja sekarang ada Shopee Mall ya. Shopee Mall itu kan dalam rangka Shopee membitusikan diri gitu loh. Jadi Shopee tadinya institusi, kemudian dari jadi B2C kayak gitu. Karena menjual produk iming-imingnya produk original ya kayak gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apakah menyediakan platform untuk usaha kecil, Amazon kayaknya waktu awal itu si Jeff Bezos itu keliling Amerika, dia dari percetakan satu ke percetakan buku lainnya dan sebagainya, dia menghimpun gitu, mau nggak buku lu dijual di tempat saya kayak gitu dan sebagainya. Kalau sekarang sih kayaknya itu sudah terotomatisasi ya, jadinya mungkin kalaupun B2C di Amazon bisa terjadi, tapi kalau C2C kayaknya mungkin Amazon nggak ke arah situ. Nah, kalau C2C itu nanti kita bisa masuknya di Tokopedia ataupun Shopee ya kayak gitu ya. Jadi memang beda market kayak gitu. Karena kan Amazon itu kan kenapa dia B2C, karena dia nggak mau dikatain kayak Wish ya. Wish itu mirip Shopee-nya di Amerika, wish.com. Jadi Wish itu banyak banget barang-barang KW kayak gitu. Makanya orang banyak yang ketipu, akhirnya banyak yang nyariin. Memang di Wish murah tapi barang KW. Nah, kalau barang ori mendingan beli di Amazon kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya untuk prospek UMKM kayaknya Amazon bukan ranahnya kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya mau UMKM itu ya contohnya kalau di Indonesia ya mirip kayak Tokopedia gitu. Kalau di kalau di Amerika kayaknya eBay kayaknya kayak gitu sih. UMKM. Sebenarnya banyak ya Pak, nggak cuma Tokopedia, Gojek, Bukalapak itu termasuk salah satu pemberdaya UMKM. Iya, Bukalapak dan sebagainya itu lebih contoh sekali. Di Indonesia sih. Paling kalau misalnya di sono mungkin cuma hanya ini modal kali ya. Maksudnya daripada dia jadi institusi mendingan dimodalin sama Jeff Bezos dijadiin perusahaan. Nah, baru ketika perusahaan baru jual di Amazon kayak gitu atas nama perusahaannya. Karena memang institusi itu ramenya di Indonesia, di negara lain rame tapi lebih ke B2C sih kayak gitu. Tapi kayaknya itu udah wisdomnya Indonesia deh Pak. Jadi kearifan Indonesia itu lebih ke customer to customer, dibuktikan dengan hadirnya ini ya UMKM, startup yang memang sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Beda budaya juga ya, bener. Iya. Jadi kalau kita lihat dari Amazon ini kan lebih ke rebrandingnya ya, citra dari organisasinya yang kemudian bisa dijual dengan beberapa platform yang ada. Betul gitu. Dan eksklusif akhirnya ya.
Kalau lebih merakyat ya oke lah. Mungkin ke depan ya Amazon versi Mungkin ya. Indonesia mergernya Tokopedia dengan Gojek jadi Kutu itu mungkin jadi inspirasi juga ya Pak buat Iya, startup lain. iya kayak Jadi melalui proses ada sisi inovasi gitu untuk lebih ya GoTo itu ya malah ya mungkin salah satu kelebihan yang dimiliki Tokopedia Bang Amazon ya mungkin yaitu adanya masih UMKM-nya Tokopedia itu UMKM tersebut gitu. Jadi Tokopedia selama masih ada orang yang jualan online dan mati kayak gitu. jadi bisa kaya secara keseluruhan ya makin kaya. Tapi ini menarik Pak. Jadi ada fakta lagi ya bahwa si Jeff Bezos ini dia adalah salah satu orang pertama ya 50 orang pertama yang menanamkan saham di Google. Jadi kalaupun dia bangkrut dia masih punya saham di Google. Luar biasa. Dia nggak akan miskin ya. Dan menariknya juga ketika dia lulus di Princeton University tahun 86, di tahun 86 ya. Di tahun 86 itu dia dalam kelulusannya berpidato. Dia lulus itu cum laude ya. 3,7 nilai IPK-nya. Dia mengatakan bahwa di masa depan manusia itu dia ingin membawa manusia itu keluar angkasa sehingga manusia bisa melihat bumi itu sebagai taman safari kayak gitu. Jadi dan itu hanya butuh berapa tahun ya? Tahun 2021 dia terbang keluar angkasa, sementara di tahun 86 dia udah ngomong seperti itu. Jadi luar biasa orang yang benar-benar mimpinya itu terkabul. Out of the box. Jadi pikiran konsep strateginya sudah dia bangun sejak lulus kuliah gitu. Seperti itu, Pak. Ya mungkin NU jangan cuma berita doang. Kalau bisa marketplace juga saya rasa itu potensinya besar loh. Kan NU lagi marketplace kayak gitu ya. Jadi kalau mau mengembangkan usaha bisa tuh. Kan lagi digarap itu Pak. Nanti Pak Kendi kan bisa jelaskan lebih lanjut. Iya, jadi konten-kontennya itu bisa saling sinkron kayak gitu. Misalnya ya itu kayak reveling yang di Alexa contohnya ya. Di IMDb ya. Jadi itu kan di situ jualan waktu aja tetapi juga bisa berjualan seperti itu. Dulu Pak. Ya, saya lagi batuk baru sembuh dari tipes ya. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang lain bagi yang mau bertanya, sekedar informasi bahwa acara kita ini, workshop atau webinar kita ini diselenggarakan oleh NU Online, telah berkolaborasi ya atau bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Bapak Ibu bisa silakan untuk mengisi di daftar hadir yang tersedia. Kemudian kalau mau sertifikat dari NU Online silakan berkontribusi ke rekening yang sudah disiapkan. Seperti itu. Monggo silakan kalau mau yang bertanya atau bisa melalui kolom chat atau raise hand, monggo silakan. Ya, silakan. Ya.
Terima kasih juga Bu Absyah sudah bertanya di kolom chat. Sudah cukup kritis untuk menanyakan terkait dengan Amazon. Kalau kita menyikapi dari paparan dari Pak Handi nih, kalau Amazon ini kan memang berdiri di Amerika, besar di Amerika dan mendunia ya Pak. Betul. Kira-kira Indonesia sendiri sebagai suatu bangsa yang besar ya dan tidak kalah banyak juga populasinya dibanding Amerika, kira-kira resource kita atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia cukup mampu tidak Pak untuk bersaing di kancah sangat sekali Pak. perusahaan Kalau menurut teknologi saya semacam Amazon? Perkembangan teknologi informasi di Indonesia itu luar biasa banget dan mudah gitu menyerapnya alih-alih ketimbang negara lain. Nggak usah jauh-jauh ya Pak. Ketika saya ke Nepal, saya tuh kesulitan banget mencari aplikasi untuk belanja online kayak gitu. Hanya ada aplikasi di Nepal itu, saya nanya dengan orang Nepalnya langsung, hanya ada kayak semacam Uber ya, kayak Gojek lah ya kayak gitu. Jadi di Indonesia itu kita benar-benar bisa secara cepat nangkep untuk bukan meniru ya, tapi berimprovisasi dan itu juga masyarakat Indonesia juga sangat terbuka. Jadi perkembangan dunia IT itu terkait dengan jasa ya misalnya itu sangat cepat sekali kayak gitu. Jadi kayaknya di Indonesia tuh nggak kurangnya cuma satu Pak, kayaknya modalnya itu yang mungkin masih kecil kayak gitu dan sebagainya. Kalau untuk improvisasi teknologi dan sebagainya, Indonesia itu mirip seperti India, cepat nangkepnya kayak gitu Pak. Jadi kalau di India juga banyak cepat dan seperti di Indonesia kayak gitu. Untuk IT ya kayak gitu. Kalau dilihat dari ini Pak, bahwa ini kan perusahaan teknologi ya, kemudian Betul. juga tadi di ranah pasar, market, kemudian di apa aja Pak tadi? Ya, jadi kalau e-bisnis itu adalah pemanfaatan teknologi informasi Pak, yang mana di situ diterapkan dalam bisnis. Nah, di bisnis sendiri kan apa sih kekurangannya di bisnis di kekurangan di bisnis ya, misalnya terkait supply chain management. Nah, supply chain management sendiri akhirnya rantainya itu bisa diputus karena ibaratnya mudah dan sebagainya. Kemudian juga untuk mencari customer baru atau mitra bisnis baru dengan memanfaatkan teknologi informasi itu sangat cepat kayak gitu. Misalnya gak usah jauh-jauh lah, di dekat rumah saya ada cetak kaos ya, tetapi karena ada e-commerce dan sebagainya, saya malah nyetak kaos di Bandung. Kenapa? Walaupun lebih dekat di rumah saya dan sebagainya. Kenapa saya lebih percaya yang ada di internet dan sebagainya misalnya gitu? Karena misalnya kualitasnya lebih bagus dan harganya lebih murah ketimbang yang di rumah saya kayak gitu. Jadi saya kan ngejual kaos komunitas tiap bulan dan itu justru malah kok saya juga kadang bertanya-tanya sama diri saya sendiri, kenapa saya beli kaosnya di Bandung dengan orang percetakan Bandung, kan di Depok dekat rumah saya, bahkan jauh dari rumah saya ada yang jualan kaos satuan kayak gitu. Ya itu karena tadi karena ada kegiatan e-bisnis memanfaatkan teknologi internet, kita punya mitra yang bahkan kita nggak pernah kenal kayak gitu. Tapi hasilnya kan bagus dan akhirnya kayak berlangganan bertahun-tahun sama dia. Kayak gitu, dan setelah komparasi harga dan kemudian teknik sablonnya masih bagusan yang di Bandung. Jadi ya itu salah satu pemanfaatan teknologi ya, akhirnya yang jauh dari dekat yang dekat jadi jauh kayak gitu. Tapi akhirnya kan potensinya bisa semua. Jadi orang tidak harus ke Bandung, saya tidak harus ke Bandung untuk nyetak kaos gitu. Kaosnya akan dikirimkan melalui kargo ke Depok kayak gitu, dan harganya lebih murah dan juga produknya lebih bagus kayak gitu. Itu sih yang kegiatan e-bisnis. Jadi benar-benar memanfaatkan teknologi informasi kayak gitu. Mungkin kalau misalnya di Amazon sendiri, dia menyediakan semua produk ya, baik dari rumah tangga, kemudian entertain, sampai juga produk-produk yang berbasis internet atau teknologi ya kayak gitu. Jadi mungkin itulah yang kita kalau beli di internet di apa sih, kita kan beli kebanyakan produk yang berbasis teknologi ya kayak gitu. Misalnya saya beli handphone, beli RAM,
beli prosesor dan sebagainya kayak gitu. Kalau misalnya beli pakaian dan sebagainya, memang mungkin masih banyak juga beli di dekat rumah secara offline kayak gitu. Jadi itu sih yang memang penjualan produk digital itu ya yang apa namanya, yang hanya bisa bukan hanya bisa, mudah ditemukan di internet kayak gitu. Itu sih yang membuat juga e-bisnis akhirnya berkembang kayak gitu. Dan juga tadi kan sebagai memperbaiki cara kayak gitu. Jadi menyempurnakan kegiatan bisnis yang sebelumnya sudah bagus, disempurnakan kembali kayak gitu. Dan memang dulu berkembangnya itu di Amerika juga seperti itu kan, ketika antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak lagi harus meeting dan sebagainya, tetapi bisa dilakukan misalnya kita nanya langsung melalui misalnya melalui admin di sana berapa stoknya dan sebagainya, itu kan juga bisa tuh kayak gitu hanya melalui jaringan internet dengan beremail dan sebagainya. Kemudian dan di internet itu juga sudah semuanya, bahkan termasuk apa namanya transfernya dan sebagainya. Jadi itu sih yang membuat kegiatan bisnis bisnis ibaratnya di internet itu pesat. Dan kalau di Indonesia itu ya karena itu orang kita tuh cepat nangkep lah terkait dengan apa namanya bisnis ini. Jadi ketika ada orang yang produksi, konsumennya tersedia kayak gitu. Seperti itu sih, Pak. Oke, Pak Andi. Ini dari NU Online mana tadi? Pak Henry, Pak Kendi. Silakan Pak Kendi, Pak Eki, Mas Ferry, Pak Mahsun, Pak Riza, atau Mbak Siti, ya. Maulida. Wah, ada teman saya tuh, Mas Eki. Apa kabar? Mas Eki. Selamat bergabung, Pak. Ayo teman-teman yang ada juga dari kelas jurnalistik nih, ada yang mau bertanya nggak nih? Silakan. Ada dari teman-teman mahasiswa juga ini. Ulfa mungkin bertanya. Atau Mas Kendi mau nanya? Aku mau nanya dong, jadi kan gini. Ya. Aku juga pengen jualan online gitu ya. Betul. Itu sesusah atau semudah apa sih dengan yang penjelasan tadi juga gitu, yang sampai Amazon gitu. Amazon kan mungkin cukup jauh ya. Jadi kita bisa terapkan seperti apa nih kalau kita misalnya aku mau jual produk madu lah misalnya gitu. Ya kalau jual itu tentu saja sih kita bisa memanfaatkan, di Indonesia belum banyak ya yang pakai dengan menjual di situs sendiri. Jadi kita membuat website misalnya madumurah.com. Ya memang orang Indonesia belum lebih percaya beli di Tokopedia. Itu yang membuat B2C memang tidak terlalu bukan budayanya orang Indonesia. Tetapi ada hal yang bagus dari B2C. Misalnya Pak Kendi tadi mau jual madu, bisa bikin misalnya situs jualmadu.com. Nah, di dalamnya itu misalnya kalau pakai WordPress misalnya bisa pakai WooCommerce, kemana di situ bisa melakukan penjualan mirip-mirip seperti di Tokopedia lah kayak gitu loh. Atau misalnya kalau mau contohnya yang paling gampang itu kalau bukan situsnya Eiger, itu kalau mau beli sepatu dan sebagainya bahkan kita tidak perlu bikin akun. Justru hanya cukup kita menyematkan alamat sama nama, kemudian nanti dia secara otomatis akan ngecek apakah kita sudah membayar atau belum. Nah, WooCommerce itu kurang lebih seperti itu. Tapi pembuatan situs itu untuk membuat pembeli semakin percaya, kayak gitu, membeli semakin percaya sehingga kalaupun kita akhirnya juga jualan juga misalnya tersedia di Tokopedia atau di Shopee, kita punya nama lebih bagus kayak gitu loh. Meskipun ya itu buat mendongkrak ya, karena di awal kan kita biasanya kalau baru jualan itu kan nggak punya reputasi. Orang kan kadang kalau ngelihat toko nggak punya reputasi kan orang jadi males beli. Tetapi kita bisa mendongkraknya dengan cara punya website sendiri. Kemudian nanti kalau misalnya pelanggan yang sudah pernah beli, kita infokan misalnya lagi ada promo, atau misalnya kita infokan juga manfaat madu dan sebagainya di dalam situs tersebut, sehingga semakin
orang membaca tersebut semakin terdoktrin dan akhirnya membeli madunya lebih banyak lagi kayak gitu sih. Jadi itu lebih ke bikin media sendiri ya Pak, iya, bukan melalui Amazon tadi. Jadi juga memainkan karena gini, misalnya di luar negeri kalau travel orang lebih suka lihat di TripAdvisor, sementara orang Indonesia lihatnya di Instagram. Itu beda beda budaya juga kayak gitu. Itu yang bikin menarik juga ya pasar di Indonesia. Orang lebih percaya postingan Instagram timbang review di TripAdvisor kayak gitu. Jadi beda budaya gitu. Jadi kalau itu kita kencengin medsos, kita bikin website sendiri, itu sih yang akhirnya juga sebagai pembeda. Jadi tidak hanya jualan juga di Tokopedia, di Shopee, tapi juga ketika orang kan harus mau percaya nih, ini madu beneran asli nggak sih? Nah, ketika kita ngecek di situs internet, yang keluar adalah situs kita. Kayak gitu. Kira-kira gini Pak, membuat, kalau seandainya ini gitu. Pak Kendi ini punya sebuah perusahaan madu murni dan sudah ternama gitu. Kemudian dia ingin memasarkan produknya melalui Amazon. Kira-kira itu sangat bisa atau seperti apa, Pak? Karena kan ini berbasis UMKM yang sudah besar menjadi sebuah perusahaan madu gitu. Harusnya sih bisa sih. Coba saya googling dulu ya. Bisa nggak madu di Amazon ya? Soalnya daripada saya salah data kan. Karena kan mungkin di sana kan mungkin masih langka ataukah jangan-jangan belum ada tuh gitu kan. Jadi bukan kemudian kita bikin media kita sendiri, tapi melalui sarana perusahaan teknologi terbesar di segala macam bidang ini kita bisa berkontribusi gitu ya. Bisa memasarkanlah produk kita melalui sebuah platform digital itu. Silahkan bisa Pak. Deh pakai akun ini, pakai akun nama akunnya Amazon Business. Jadi di situ kita nanti bikin bikin akun di situ sih. Bikin akun terus jualan di situ kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Soalnya setahu saya kalau Amazon itu dia produknya memang ya Amazon misalnya kerjasama dengan perusahaan apa gitu, terus perusahaan tersebut menjual produknya di Amazon kayak gitu. Jadi udah bahasanya tuh pergudangannya juga udah disediakan oleh Amazon kayak gitu. Jadi kalau misalnya stok gudangnya berkurang, Amazon langsung biasanya hubungin brandnya kayak gitu sih. Jadi lebih kayak toko kayak gitu. Saya kurang begitu tahu ya, tapi kayaknya harusnya sih bisa. Soalnya kalau di Alibaba bisa kan, Alibaba bisa. Kalau di Alibaba agak lebih mudah caranya karena mungkin kalau kita ketik gampang gitu loh, gampang cara jualnya gampang gitu. Tapi kalau di Amazon sendiri saya belum pernah coba, tapi kayaknya sih harusnya bisa karena kan dia sudah atas nama perusahaan ya. Yang penting perusahaan tersebut sudah nanti terverifikasi entah seperti apa. Soalnya kalau di kalau di Alibaba misalnya, Alibaba kan juga B2C ya. Nah, tapi di situ kelihatan tuh yang jual namanya misalnya siapa gitu, nama PT-nya ada kayak gitu. Kalau di Amazon nggak kelihatan. Cuman brand aja dia kelihatan. Tapi brand dari Pak Kendi masih tetap ada ya Pak? Atau diganti dengan brand Amazon? Enggak, kayaknya brandnya Pak Kendi ada masih. Oh, gitu. Kayak gitu ya, soalnya nggak usah jauh-jauh masa jualan prosesor AMD misalnya, AMD Ryzen, masa namanya jadi Amazon Ryzen kan nggak mungkin. Gitu. Berarti kan dia kerjasamanya sama perusahaan AMD-nya kayak gitu. Jadi ya berarti kalau dengan logika seperti itu harusnya sih bisa ya kayak gitu. Harusnya bisa. Cuman saya belum nemu cara daftarnya sebagai produsen bukan sebagai penjual. Oke. Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Ferry Kurniawan. Pak, misalkan kita beli barang di Amazon, apa nanti kalau udah sampai di Indonesia kena bea cukai atau pajaknya udah ditanggung pihak Amazon? Kalau caranya di YouTube ada, kalau nggak salah, saya kemarin nonton belum kelar sih. Itu caranya banyak banget cara belanja. Setahu saya itu nanti dipisah deh harganya, biayanya dipisah. Jadi nanti kalau sudah sampai di Indonesia nanti akan dihubungi bea cukai kayak gitu yang saya tahu. Karena kan udah multinasional ya Pak, ini udah lintas negara. Negara. Tapi nanti kalau misalnya daripada nanti saya salah ya, karena kemarin saya ini bikin temanya cepet banget, berapa hari doang, karena Pak Anggun dikasih tauin hari Selasa apa hari Senin gitu, jadi saya buatnya buru-buru gitu. Tapi ya saya tahu juga itu akan ada pertanyaan seperti itu, tapi di YouTube itu banyak banget caranya. Bahkan kalau nggak salah itu mudah kok dan nggak lama.
Malah di Indonesia tuh saya menarik, saya beli barang, ternyata barang tersebut langsung dari Cina, dan itu ongkirnya cuma 7.000, dan itu tidak jadi produsen Cina jualan barang di Shopee itu beneran. Jadi waktu itu kan rame ya tentang banyaknya orang yang dapat barang harganya murah, ternyata barang itu langsung dari Cina dan ongkirnya cuma 7.000. Dan ternyata saya merasakan sendiri, oh iya barangnya benar-benar bungkusnya tuh masih ada bungkus tulisan Cinanya kayak gitu. Jadi dan itu kan nggak lewat bea cukai itu kayaknya. Maksudnya lewat bea cukai tapi kayaknya udah termasuk kayak gitu. Selundupan ya Pak. Ini ada Pak Riza Maulana lagi raise hand. Silakan Pak Riza Maulana bisa nyalakan. Nanti Mas Ferry tadi yang nanya kameranya. Mas Ferry, ya, silakan lihat di YouTube ya. Saya sorry kurang banyak nyimak tadi. Oke, siap. Pak Andi. Pak Riza Maulana bisa open cam Pak, buka kameranya, silakan bertanya. Atau lagi kalau ada gangguan silakan dihidupkan audionya, di unmute. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi, pencerahannya bagus sekali Pak. Terima kasih sama-sama. Andi, ya. Saya melihat kan e-bisnis ini kan secara holistik, secara global ini kan seperti sebuah negara sendiri nih Pak. Betul. Negara sendiri. Nah sekarang yang dari sudut pandang Bapak, apa yang sebetulnya bisa dilakukan? Harus mulai dari mana? Supaya misalkan nih Pak ya, misalkan NU kan punya Kartanu nih sebagai super apps nih. Cita-citanya. Benar Pak Kendi ya? Jadi harus mulai dari mana Pak? Apakah cukup dengan satu sisi memperkuat dari media, kemudian e-commerce, atau Pak Handi punya sudut pandang, oh kita step by step-nya mulai dari sini, mulai dari sini, mulai dari sini, karena saat ini semua super apps itu kan didominasi sama asing nih Pak. Betul, betul. Kalau saya tadi juga sudah menyampaikan ya bahwa MTech itu kan punya perusahaan media dan juga Bukalapak. Media itu perusahaan MTech itu Indosiar, SCTV, Liputan 6, kemudian bola.com dan sebagainya. Nah waktu itu waktu awal-awal kerjasama mereka tuh saya ingat banget karena kan saya sering baca Liputan 6 sama Bola. Itu ketika kita di keyword tertentu Pak tuh di di webnya misalnya ngomongin tentang AC Milan. Nah di bawahnya itu ada widget tuh yang kayak iklan tapi kayaknya itu iklan khusus Bukalapak. Di situ ada jersey AC Milan dan seingat saya juga ada bola tapi ada logonya AC Milan. Nah itu bisa tuh diterapkan NU Online. Jadi misalnya tentang tadi yang saya bahas tentang misalnya NU Online membahas buku fikih. Nah di bawahnya ada iklan buku fikih kiai siapa dan sebagainya. Atau misalnya nanti sebagai super apps ya Kartanu itu bisa aja seperti B2C dulu. Misalnya gini, Kartanu kerjasama dengan produsen-produsen yang menjual misalnya pernak-pernik yang berbau NU, bendera, peci, sarung, sejadah dan sebagainya dijual langsung di dalam aplikasi tersebut atau di-linkin kayak seperti di bola.com dan Liputan 6. Dan nanti mana misalnya namanya marketplace NU. Itu kan tempatnya B2C ya karena yang menjual NU meskipun NU bekerjasama dengan produsen-produsen yang ada misalnya anggapnya di Jawa Timur kayak gitu. Nanti setelah itu besar mungkin berubah jadi C2C. Jadi semua orang yang orang Indonesia lah ya. Indonesia juga bisa berjualan di situ. Tapi biasanya kalau temanya NU itu ya mungkin awalnya temanya agama, tapi nanti bisa yang terkait dengan agama misalnya olahraga juga bisa masuk, kemudian juga makanan dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Ya ada kekhususannya misalnya kayak gitu. Misalnya barangnya kalau beli di NU Online misalnya bisa ada nanti juga bisa melahirkan NU paket gitu kan. Jadi untuk mengatakan paketnya seperti di Gojek NU gitu ya. Iya kayak gitu. Ya kan langsung dikirim langsung kan. Jadi itu juga menarik, itu juga bisa. Mungkin awalnya pelayanannya se-Jawa dulu, nanti mungkin setelah itu se-Indonesia. Itu
Makanya saya bilang tadi NU online itu kalau cuma mentok di berita doang sayang, karena punya Betul, Pak. power gitu loh. Iya, Iya. jadi itu bisa dikembangin. Mungkin B2C dulu, terus nanti lama-lama bisa C2C dan sebagainya, kayak gitu. Iya, iya. Potensinya Wah, besar menarik ini sekali, ya. Pak, kayak gitu. Iya, iya, benar-benar. Ya, ini masukan nih buat teman-teman dari Pak Hendy, bagus sekali ini ya. Ya, baik. Pak Hendy, saya sudah cukup. Itu Ya, aja, Pak, sama-sama, pencerahannya, Pak Pak. Riza. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Assalamualaikum. Pak Riza Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Andi penyampaiannya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain. Ini ada yang dari Pontianak ini Pak. Wih, jauh. Sahabat-sahabat PMI dari Pontianak, ada Husni. Kalau sahabat Husni bisa mendengar, mungkin bisa bertanya terkait dengan e-bisnis atau e-commerce ya. Kita lagi ngobrolin soal Amazon nih. Mungkin sahabat-sahabat bisa komparasikan dengan startup-startup yang ada di Indonesia juga bisa. Atau kalau nggak jauh-jauh ya super apps-nya NU. Boleh bertanya, Husni, Maulida. Tapi kalau Teman-teman. super apps-nya NU juga udah bisa tuh dikatakan sebagai kegiatan e-bisnis, karena di dalamnya sudah ada apa namanya, walaupun bukan jual beli ya, tapi transaksi yaitu apa beli apa bayar listrik dan sebagainya. Itu kan juga udah bisa kan disebut sebagai e-bisnis gitu. Iya, ntar lagi mau di launching itu. Iya. Dari santri. Silakan tadi Mas Husni ya mau bertanya ya. Silakan, sahabat. Ada ini Mas, ada Kak Siti Maulida kayaknya. Kalau saya kan Kak Siti. Saya mengikuti instruksi aja. Oh. Ada seniornya ini. Ada sahabat Maulida. Mbak Maulida. Silakan Mbak. Sambil nulis nggak apa-apa sih, kita sharing-sharing aja sebenarnya ini forum. Atau ada Eki, Kang Eki, ada Pak Subhan, Ulfa, atau Pak Taufik. Taufik Hidayat. Tinggal 15 menit lagi, Pak. Ini momentum kebersamaan kita ini di Zoom meeting maupun Facebook live streaming. Tapi kalau saya yakin sih di Indonesia bakal berkembang itu kegiatan e-bisnis yang dalam jasa. Jasa itu masih apa namanya terus berkembang ya. Masih banyak yang belum apa namanya belum tersentuh kayak gitu. Misalnya moda transportasi kan selama ini baru kendaraan yang basicnya mobil sama motor, belum yang lainnya kayak gitu. Masih punya potensi. Ya Pak, ada pertanyaan tidak dari teman-teman semuanya? Saya sambil cek ini ya Facebooknya ya, media sosialnya, siapa tahu ada pertanyaan. Oke. Banyak yang hadir nih Pak, dari Samarinda, Lampung, Garut, Trenggalek, dari Magelang, Jember, Kendal, Tanjung Priok bahkan yang paling jauh. Orang deket. Ya. Jangan lupa pula daftar hadir, sahabat-sahabat semuanya. Saya coba share lagi deh. Ini biar nanti secara dokumentasi teman-teman yang lain juga, teman-teman kepanitiaan dari NU Online maupun Unusia juga bisa merecord. Sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Atau bisa langsung closing statement saja, Pak Andi, kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Terkait dengan pemaparan saya rasa Amazon. juga sudah lengkap ya, maksudnya mungkin kalaupun pertanyaan dan sebagainya nanti juga bisa apa namanya bisa kita cari bersama-sama di apa namanya di online ya kayak gitu. Closing statement-nya berarti bahwa e-bisnis itu tidak hanya terkait dengan e-commerce. E-commerce adalah lingkup kecil dari e-bisnis. E-bisnis adalah apa namanya pengendalian atau penguasaan keseluruhan yang mana dari sektor hulu dan hilirnya itu sudah terotomatisasi seperti apa yang dilakukan oleh Amazon, sehingga
Amazon adalah contoh paripurna dari e-bisnis gitu, dalam hal baik dia berupa produk maupun jasa seperti itu. Dia juga sebagai penyuplai, dia juga sebagai penyalur, dia juga sebagai sistemnya ada di sana. Seperti itu sih aja sih Pak. Jadi ya saya berharap di Indonesia kedepannya makin banyak tumbuh baik e-commerce maupun e-bisnis ya kayak gitu. Jadi kedepannya manusia dengan adanya teknologi semakin dimudahkan dan makin banyak opsi kayak gitu. Mungkin kedepannya ada opsi website yang jual jasa apa? Jasa beli barang di luar negeri kayak gitu. Ini belum ada. Jadi misalnya kita mau beli barang di Amazon atau di Alibaba, kita nggak ngerti cara konversi harga, kita nggak ngerti cara beli barangnya, tapi ada situsnya, nanti tinggal di setting sama dia seperti gimana rupa, langsung dijalurin ke Indonesia. Mungkin kedepannya ada yang seperti itu. Oke, amin. Jadi kami aminkan ya Pak, semoga Indonesia, bangsa, apalagi resource dan sumber daya kita juga sepertinya sangat amat mumpuni, khususnya Nahdlatul Ulama. Oke, cukup Pak Andi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas penyampaian dari Pak Andi Fernandi selaku pembicara dalam kesempatan kali ini untuk membahas terkait dengan e-bisnis yang ada pada Amazon. Kita tadi belajar banyak hal ya, terkait dengan proses jual beli yang ada pada Amazon, kemudian kita juga tahu bagaimana profil Jeff Bezos ya, bagaimana bisa menjadi seorang terkaya ya di dunia versi Forbes. Kemudian ada beberapa meme ya ketika memang kekayaan dari Amazon itu kita gunakan untuk beli iPhone ya kan, ataukah tahu bulat dan banyak hal lagi. Kemudian kesejarahannya dari hal sesederhana kita jual buku kemudian bertransformasi di tahun 2017 bisa menjual apapun ya yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga, domestik dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita juga belajar banyak hal terkait dengan konsep bisnis, dari bagaimana bisnis to bisnis atau B2B, kemudian bisnis to customer. Jadi dari sebuah corporate ke pelanggan, ke masyarakat, bahkan customer to customer atau C2C gitu ya, yang sedang banyak dilakukan oleh startup yang ada di Indonesia ya untuk pemberdayaan UMKM itu sendiri. Terus bagaimana sih perbandingan, perbedaan dan juga ternyata saling terintegrasi ya antara e-bisnis dan juga e-commerce itu sendiri ya. Kalau e-bisnis bisa kita katakan, kalau kita bisa simpulkan dari pernyataan Pak Handi bahwa ini adalah sistem yang kompleks dan manajerial, bahwasanya e-commerce ada di dalamnya seperti itu. Kemudian beberapa hal yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya, bahkan kita juga tidak menyadari bahwa Amazon Web Service itu sebenarnya sudah masuk. AWS Cloud itu sudah digunakan oleh banyak programmer yang ada di Indonesia pula. Kemudian ada beberapa hal Amazon Prime mungkin ya, untuk delivery, untuk video, music, gaming, reading, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu bisa menjadi inspirasi. Kita tidak sedang di-endorse ya sama Amazon ya, tapi ini dalam rangka insight. Jadi kita lebih menganalisis bagaimana ya, jadi kerangka kerja, konsep, alur proses bisnis dari Amazon itu untuk kemudian bisa kita kontribusikan dalam hal kecil lembaga kita, organisasi kita, dan mungkin bisnis yang sedang kita jalankan seperti itu. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari Big Four ini ya, platform perusahaan teknologi terbesar keempat ini ya, dari Google, Apple, dan juga Facebook. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa saling belajar lagi, diskusi lebih banyak lagi, dan bahasanya nggak cuma Amazon Pak, nanti takutnya dikira apa gitu. Ini bagian dari penting kita untuk cari insight yang lebih baik lagi. Siap Pak. Itu semuanya ini adalah bagian dari kontribusi kolaborasi dari NU Online dan juga Unusia Jakarta. Cukup itu dari kami, semoga bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada foto bersamanya nih, biasanya boleh pada dong. suka foto bersama. Kalau gitu di ini ya. Boleh teman-teman, semuanya. sahabat-sahabat, Bapak Aku Ibu. jadi kecanduan foto bersama juga sih. Kita perlu sesi foto-foto dokumentasi. Silakan Pak Riza sambil berkendara Pak, boleh. Mas Fajri, Ulfa, sahabat Husni, Maulida, Pak Kirnandi Hadid, Kang Eki, Mas Taufik Hidayat, silakan. Silakan Pak. Ini sesi udah dibuka terakhir. semua.
Biasa adanya aja ya. 3, 2, 1, pertahankan senyumnya. 1, 2, 3. Yang lain masih ada yang belum, Pak? Ada yang belum kebuka ya? Mbak Maulida. Mbak Maulida ya, Mbak. Tulisannya yang Susi, bagus ya, Mbak, Pak nanti. Masun. Sorry agak batu, Pak. Oke, seadanya nih, Pak. Ya. Jadi Pak Kendi mungkin bisa dihitung, Pak. Aduh, keyboardku kenapa nih? Mas Ali dari laptop nggak? Iya, oke, Pak. 1, Keyboardku 2. rusak. Batu, Pak. 1, 2, 3. Oke, udah, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih. Irham. Ya, terima Pekan kasih. depan ada diskusi juga dengan prodi lainnya. Oke. Menarik, Pak.